Saya mau memberikan pengertian kepada kita semua kenapa kita harus belajar tentang akhir zaman. Kenapa kita harus belajar tentang pengangkatan, belajar tentang masa kesesakan dan masa tribulasi besar yang akan terjadi di muka bumi. Bahkan nantinya kita akan belajar tentang langit baru dan bumi baru, kemudian kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun di mana Yesus Kristus memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Ya, kita akan belajar semua itu bukan supaya kehidupan kita penuh dengan fantasi, penuh dengan hanya isapan jempol dan juga iming-iming tentang negeri di awan yang tidak jelas keberadaannya. Tetapi ada tujuan secara khusus disampaikan di sini oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Kenapa kita perlu belajar tentang akhir zaman? Di sana dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi ini tujuan yang pertama. Yang pertama supaya kita tahu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu. Jadi tujuannya adalah kita belajar semua ini supaya kita mengetahui. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini tujuan yang kedua, yaitu supaya kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita. Karena itu kalau Anda lihat di ayat yang ke-18 dari 1 Tesalonika 4, di sana dikatakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan tentang akhir zaman ini, tentang pengangkatan, ya, tentang hari-hari yang sedang berakhir, supaya Anda dan saya semakin dikuatkan, supaya kita tidak hidup di dalam duka cita ketika kita mengalami tantangan iman, ketika kita mengalami ujian hidup ini. Kita tidak menjadi tawar hati, tetapi kita punya motivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi, untuk bersikap yang lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada satu pengharapan. Ini tujuan yang ketiga, supaya kita hidup berpengharapan. Jadi ada 3 tujuan kenapa kita harus belajar. Ya, tentunya di antara banyak tujuan yang lain, tetapi Rasul Paulus di sini secara spesifik berkata supaya Anda dan saya dibekali dengan pengetahuan, diperlengkapi dengan hal-hal terkait dengan rencana Tuhan, sehingga kita tahu mengatur prioritas hidup kita. Apa yang perlu diutamakan di dalam kehidupan kita, tentunya hal-hal yang bersifat kekal. Dan juga di sini dikatakan supaya hidup kita ada sukacita, supaya kita jangan berduka cita, jangan tawar hati, jangan menjadi lemah di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di sana nenek moyang rohani kita, ada kalanya mereka mengalami goncangan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami ujian dan permasalahan hidup dalam kehidupan mereka. Dan satu-satunya yang membuat mereka kuat dan tetap bisa bertahan adalah satu kota di masa yang akan datang, yang mereka lihat, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Satu tanah perjanjian, satu hal yang luar biasa, janji Tuhan yang baru akan digenapi ketika Yesus datang kali yang kedua. Dan supaya kita berpengharapan, itu yang ketiga. Jadi sangat penting kita belajar tentang akhir zaman, ya, khususnya tentang pengangkatan, ya, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan, kapan hal itu akan terjadi dan lain sebagainya. Memang kita tidak akan tahu persis ya kapan hal itu akan terjadi. Dan satu hal kita perlu menekankan dan meneguhkan kepercayaan kita bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesesakan itu dimulai. Masa kesesakan selama 7 tahun dibagi menjadi 2 periode, 3,5 tahun masa kesesakan atau masa damai, kemudian 3,5 tahun yang kedua adalah masa kesesakan besar. Dan masa kesesakan besar ini akan ditutup dengan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Jadi sekali lagi, pengangkatan dan kedatangan Kristus kali yang kedua merupakan 2 peristiwa yang berbeda, dibedakan dalam jangka waktu
7 tahun, dan setelah Kristus datang kali yang kedua, dia akan memulai kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun. Dan Anda dan saya orang percaya ya, yang didapati setia dan taat sampai pada kesudahannya akan turut memerintah bersama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun, juga dengan sisa-sisa orang Israel yang diluputkan dari masa kesesakan besar. Setelah itu kita akan masuk di dalam yang namanya langit baru, bumi baru, di mana ibu kotanya adalah Yerusalem baru. Ini hal-hal yang luar biasa kita perlu mengetahui. Dan kenapa pengangkatan itu terjadi sebelum masa tribulasi, masa kesesakan itu dimulai? Kita sudah belajar berbagai hal di sesi sebelumnya. Karena itu kalau Anda belum mendapatkannya, Anda perlu untuk mempelajarinya, mendapatkan rekamannya, mendengarkan, dan Anda akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Karena ada berbagai hukum, ya seperti kita hidup di dunia ini, ada hukum-hukum yang berlaku, ada hukum-hukum yang mengatur alam semesta dan juga kehidupan kita. Salah satunya hukum gravitasi. Kalau Anda melemparkan sesuatu ke atas, sesuatu yang Anda lemparkan ke atas itu pasti akan turun ke bawah. Itu adalah hukum yang ada di alam semesta. Demikian juga dengan kedatangan Kristus. Itu juga ada hukum-hukum yang mengatur kedatangan Kristus. Kita sudah belajar beberapa hal bahwa di dalam Wahyu 4 sampai Wahyu 19, karena tidak ada kata gereja, tidak ada kata jemaat sama sekali. Kenapa? Karena di awal Wahyu pasal yang keempat, gereja sudah mengalami pengangkatan. Ketika Yohanes mendengar suara dari surga, dikatakan naiklah kemari. Itu berbicara tentang pengangkatan gereja. Dan setelah itu kalau Anda lihat pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19, itu ada cawan murka Allah. Di sana antikris dinyatakan, nabi palsu dinyatakan, dan berbagai bejana murka Allah, ya sangkakala murka Allah, dan setan dilepaskan ke bumi ini untuk memporak-porandakan ya seluruh dunia. Tetapi gereja tidak ada di bumi lagi pada waktu itu, karena kita sudah mengalami pengangkatan. Dan kita juga melihat bahwa 2 Tesalonika 2 di sana tentang munculnya antikris ya baru akan terjadi setelah yang menahan disingkirkan. Dan yang menahan ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus saat ini tinggal di dalam diri orang percaya, menjadi bagian daripada gereja, sehingga ketika gereja diangkat, Roh Kudus ikut diangkat. Dan pada saat itulah tidak ada lagi yang menahan, antikris akan dinyatakan. Karena itu kita percaya bahwa pengangkatan harus terjadi sebelumnya. Kita juga melihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10, di sana janji Tuhan bahwa gereja akan dijauhkan dari waktu pencobaan. Bukan saja dilindungi saat melewatinya, tetapi dijauhkan. Kita tidak akan melihat hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi hal-hal ini akan saya lengkapi tentang pengangkatan supaya kita semakin teguh, supaya kita semakin kokoh di dalam kepercayaan kita akan pandangan atau doktrin ya pengangkatan pra tribulasi ini. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Kata pencobaan di sini dalam bahasa aslinya adalah tribulasi, kesesakan besar, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi ini merupakan salah satu hukum yang mengatur kedatangan Kristus kali yang kedua, yang kita kenal dengan hukum tujuan daripada tribulasi. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi tentang hukum ini. Kemudian kita juga melihat pola daripada perjanjian lama. Di sana ada Henoh, ada Lot, juga
bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan juga kita melihat bagaimana pengintai Yeriko dan juga keluarga Rahab, semuanya ini harus diselamatkan, harus dijauhkan dulu dari tempat di mana Tuhan mencurahkan penghakimannya. Ya, ini berbicara tentang hukum kelepasan. Ya, kalau tadi hukum tujuan daripada tribulasi, ini adalah hukum kelepasan, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan satu keluputan dan kelepasan kepada umat yang bergantung hanya kepada Dia. Dan tentunya kita juga belajar dari Roma 8 ayat yang pertama, dan juga 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, ya, bahwa prinsip firman Tuhan secara jelas menyatakan orang percaya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, melainkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi mari saya mengajak Anda melihat, tadi saya sudah menyebutkan dua hukum, yaitu hukum kelepasan dan hukum tujuan daripada tribulasi. Mari kita mendalami kedua hukum ini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi di dalam pelajaran akhir zaman ini. Mari kita lihat di dalam tujuan daripada tribulasi ini. Ya, Yesaya 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Inilah tujuan daripada tribulasi atau masa kesesakan besar. Dikatakan di sana, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Perhatikan bahwa tujuan daripada masa kesesakan besar adalah diperuntukkan orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Jadi sekali lagi, masa tribulasi diperuntukkan bagi orang-orang fasik juga. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Dan kalau kita melihat kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6 ini akan semakin jelas bahwa gereja Tuhan tidak mungkin harus melewati masa kesesakan besar. Wahyu 6 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, di sana dikatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi saking parahnya keadaan masa kesesakan besar nantinya, ini tidak seperti apa yang kita alami hari-hari ini, penderitaan dan juga masalah kehidupan. Seberat apapun masalah kehidupan kita, tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi di masa kesesakan besar nantinya. Bahkan orang berkata, runtuhlah menimpa kami gunung-gunung dan batu-batu karang. Saking mereka ketakutan, saking mereka menderita sedemikian rupa. Kita lihat lagi Wahyu 19 ayat yang ke-15. Ya, ini memang bagian-bagian yang menakutkan, tetapi sekali lagi ini tidak diperuntukkan bagi gereja Tuhan. Haleluya. Wahyu 19 ayat yang ke-15. Tapi tentunya sekalipun ini bukan secara langsung aplikasinya kepada Anda dan saya orang percaya, tetapi kita bisa belajar prinsip-prinsip tertentu, karena dalam kehidupan kita pun kita mengalami hari-hari dan masa kesukaran.
Ayat yang ke-15 dari Wahyu 19 dikatakan, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Kalau tadi di Wahyu pasal yang ke-6 adalah murka anak domba, di sini dikatakan sebagai murka Allah. Jadi bukan hanya anak domba yang murka, Allah juga murka. Ditambah lagi setan dilepaskan. Wahyu pasal yang ke-12. Anda bisa bayangkan betapa bumi akan mengalami masa kesesakan yang belum pernah dialami sebelumnya. Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kita terus melihat semua ayat-ayat ini supaya Anda mendapatkannya. Ini tentang murka Tuhan. Nahum 1 ayat yang kedua. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan murka. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Kalau Anda melihat di dalam bahasa Inggris, bisa dibuka di dalam bahasa Inggris. Di sini bagian terakhir dari Nahum 1 berkata bahwa Tuhan itu pembalas bagi para musuhnya. Apa maksudnya, saudara? Ini sama seperti ditulis di dalam Roma. Bisa dibuka bahasa Inggris. Nahum 1 ayat yang kedua. Sebentar kita siapkan Roma. Nah, di sini dikatakan he reserves wrath for his enemies. Jadi saat ini, ya, sebelum pengangkatan terjadi, kemudian setelah pengangkatan terjadi, yang Tuhan lakukan adalah Dia menyimpan murkanya bagi para musuhnya. Ini seperti tertulis di dalam Roma 1 ayat yang ke-18. Ya, mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-18. Kalau Anda tidak sempat membukanya, Anda bisa mencatatnya saja, nanti Anda buka kembali sendiri. Perhatikan di sini Roma 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi jelas di sini bahwa murka Allah itu bukan terhadap gereja. Murka Allah bukan terhadap orang percaya. Tetapi murka Allah itu terhadap orang-orang yang hidup lalim. Orang-orang fasik. Ya, kalau Anda membaca di dalam Roma 1 ini, di sana tidak disebutkan ada gereja disinggung di sana. Ya, berkaitan dengan murkanya Tuhan. Orang-orang percaya tidak disebutkan di sana. Seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 bahwa kita orang percaya ya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, melainkan untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat Lukas 21 ayat yang ke-36. Ini menarik, saudara. Jadi semakin banyak ayat, semakin kita jelas bahwa memang secara logis, secara masuk akalnya, bahwa pengangkatan itu pasti terjadi sebelum masa kesesakan itu dimulai. Lukas 21 ayat yang ke-36. Ini Yesus sendiri yang berkata-kata. Dia katakan begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang akan terjadi? Kalau Anda melihat konteksnya, Lukas 21 ini berbicara tentang akhir zaman, tentang hari-hari yang terakhir. Jadi berdoa, ya, berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pertanyaan saya, kalau tidak mungkin untuk menghindar dari masa kesesakan besar, kalau tidak mungkin kita bisa menghindar dari hari murka Allah, pertanyaannya, mengapa Yesus minta supaya kita berdoa agar luput? Kan tidak masuk akal. Kita diminta berdoa, tetapi pada akhirnya
kita akan tetap harus menghadapi dan mengalami murka Allah. Jadi dari sini jelas bahwa Yesus sendiri pun berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau diluputkan dari hari itu. Luput dari apa? Hari murkanya Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita belajar tentang hukum ini, hukum daripada tujuan masa tribulasi ini, ya kesimpulannya adalah murka Allah itu tidak diperuntukkan bagi orang benar. Ya, jadi orang benar ini didefinisikan orang yang sudah berdamai dengan Tuhan melalui darah Yesus Kristus. Ya, karena kenapa murka Tuhan tidak diperuntukkan bagi orang benar? Karena orang benar tidak berbuat apa-apa yang bisa menimbulkan murkanya Tuhan. Jadi kalau demikian, mana mungkin orang benar bisa berada di bawah murkanya Tuhan? Kalau yang membenarkan itu Yesus, yang membenarkan adalah darah anak domba Allah. Jadi sekali lagi, murka Allah itu adalah bagi orang fasik dan orang yang lalim. Dan tentunya ketika berbicara tentang kebenaran, ini bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran hanya mengikuti aturan-aturan agamawi, tetapi kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. We are made righteous. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Kitalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mungkin bisa dibenarkan di luar Yesus Kristus. Karena itu jelas bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum murka Allah dicurahkan atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Mari kita lihat Roma 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Roma 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Di sana Rasul Paulus menulis, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat yang ke-8 tadi. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi sekali lagi, inilah murka Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang demikian. Kita lihat sekarang Yohanes 1 ayat yang ke-16 dan 17. Ini menjadi catatan yang penting bagi Anda dan saya, kenapa Tuhan tidak akan mengizinkan gerejanya masuk di dalam masa tribulasi. Yohanes 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, from grace to grace. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ini juga yang memperkuat argumen bahwa ya kita akan diangkat, gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan pra tribulasi, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kalau Anda perhatikan sampai hari ini pun sudah banyak orang Kristen yang sudah mengalami pengangkatan secara pribadi melalui kematian, iya kan? Dan mereka dilepaskan dari masa kesesakan besar yang akan datang. Pertanyaannya lalu, untuk apa ya sisa daripada gereja Tuhan ini harus masuk ke dalam masa kesesakan besar hanya karena kita masih hidup pada saat pengangkatan terjadi, pada saat ya masa itu dimulai. Ya, jadi benar-benar ya tidak logis kesimpulan itu, saudara. Ya, kalau demikian ya lebih baik mati secepatnya supaya kita dilepaskan dari masa kesesakan besar, kan? Jadi lebih enak yang mati duluan daripada yang masih hidup pada saat nanti masa tribulasi itu dimulai. Jadi dari situ pun sebenarnya sudah tidak logis, tidak masuk di akal kalau gereja harus mengalami masa kesesakan besar. Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya, Wahyu 7. Wahyu 7, di sana ada 144
ribu orang Yahudi, orang Israel yang dimeteraikan oleh Tuhan. Mereka tidak akan tersentuh, mereka tidak akan terjamah oleh antikris, dan merekalah yang akan nantinya mengobarkan kebangunan rohani di masa kesesakan besar, dan terjadi penuaian besar di akhir masa kesesakan besar sebelum Yesus Kristus datang kali yang kedua. Ayat yang keempat dari Wahyu 7, aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi perhatikan, ada 144.000 yang tidak akan terjamah oleh antikris maupun nabi palsu. Kemudian kalau Anda melihat di dalam Daniel 11 ayat yang ke-41, Daniel 11 ayat yang ke-41, di sana ditulis tentang 3 bangsa, juga tanah permai akan dimasukinya. Ini berbicara tentang masa antikris. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ya, siapakah Edom, siapakah Moab, dan siapakah Amon? Itu berbicara tentang Yordania di era modern ini. Dan dikatakan di sini bahwa Yordania akan terlepas, akan luput dari tangan antikris. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kalau Anda pernah ke Israel, Anda tahu bahwa di sana ada gunung batu yang sangat tinggi, namanya Petra. Petra akan menjadi tempat bagi orang-orang Israel yang tersisa, dan juga mereka yang berlindung dari kegemparan murka Allah, dan juga perbuatan jahat daripada iblis. Jadi sekali lagi, ada 144.000 penginjil Yahudi. Juga di situ dikatakan ada Yordania, dan sisa Israel akan diluputkan. Tidak logis kemudian kalau kita menyimpulkan bahwa Tuhan akan membiarkan gerejanya mengalami kesesakan besar, bahkan harus mati sebagai martir. Ya, sungguh kurang beruntungnya gereja Tuhan jika demikian. Ya kalau ada masa orang-orang yang baru nanti dibangkitkan Tuhan di masa kesesakan besar dan dilindungi di sana, bahkan Yordania pun dilindungi di sana, masa gereja Tuhan harus melewati, seolah-olah Tuhan membiarkan orang-orang benar dibunuh, kemudian dipenggal kepalanya, disiksa, dan lain sebagainya. Bahkan ada pemikiran bahwa gereja tidak cukup serius melayani Tuhan, maka darahnya harus tercurah supaya dapat dibenarkan. Saya mau katakan begini, saudara, darah kita manusia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kita mau dipenggal kepala kita pun, kita darahnya mau dicurahkan sampai habis dari tubuh kita pun, kita tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kita hanya bisa diselamatkan dan diluputkan oleh darah anak domba Allah. Efesus 1 ayat yang ke-7. Haleluya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, bukan karena apa yang manusia perbuat. Haleluya. Kepala manusia yang dipenggal pun, darahnya yang tercurah pun, tidak akan cukup untuk menyelamatkan siapapun. Kerajinan kita datang ke gereja pun tidak dapat menyelamatkan kita dari murka Allah. Ya tentunya bukan berarti terus kita malas-malasan, kita hidup ceroboh. Bukan itu maksudnya. Orang yang benar-benar diselamatkan akan mengalami perubahan hidup. Akan ada transformasi di dalam rohnya, jiwanya, kemudian akan termanifestasi keluar. Tetapi intinya adalah yang menyelamatkan Anda dan saya adalah darah Kristus. Yang menebus Anda dan saya dari dosa, hutang dosa, dan hukuman dosa adalah darah Yesus. Haleluya.
Selanjutnya kita akan melihat hukum yang kedua, yaitu hukum kelepasan. Kita sudah belajar tentang Henokh, kita sudah belajar tentang Lot. Saya mau sedikit memberikan tambahan bagi Anda, ya diambil dari Yeremia. Nanti Anda membaca sendiri karena ini cukup panjang. Yeremia pasal yang ke-25 dan pasal yang ke-29. Ya, ini sebagai contoh bahwa gereja akan diluputkan dari masa kesesakan besar. Gereja akan mengalami pengangkatan pra-tribulasi. Ya, karena di dalam Yeremia 25, kemudian Yeremia 29 itu berbicara tentang Yeremia yang memprediksi, yang menubuatkan ya pembuangan ke Babel. Kemudian peristiwa itu benar-benar terjadi 40 tahun kemudian. Ya, yang kita perlu belajar di sini adalah Yeremia ketika seluruh bangsa Yehuda dan Israel dibuang dan ditawan di Babel, Yeremia diizinkan untuk tetap tinggal di tanah Israel. Jadi Yeremia tidak harus ikut ditawan, tidak harus ikut mengalami pembuangan. Ini sebagai satu gambaran juga bahwa gereja pun tidak akan masuk ke dalam masa kesesakan besar. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, di sana Yeremia disuruh mengubur, disuruh menyimpan bukti kepemilikan tanah Israel, ya, supaya hal itu tersimpan dengan baik sebagai jaminan ke depannya. Ketika orang-orang Israel kembali ke tanah Israel, di sana ada bukti bahwa memang benar ini adalah kepemilikan daripada orang-orang Israel. Mari kita lihat sekarang contoh yang lain, Yehezkiel 14 ayat yang ke-14. Yehezkiel 14 ayat yang ke-14. Ini berbicara tentang 3 orang yang sangat-sangat luar biasa. Ini juga sebagai contoh dan juga gambaran bahwa gereja Tuhan akan diselamatkan, diluputkan dari masa kesesakan besar. Yehezkiel 14 di sana dikatakan, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat yang ke-20 di sana muncul lagi nama-nama ini. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Kita tahu bahwa Ayub, ya, orang yang dikatakan saleh dan jujur, ini pengakuan daripada Tuhan sendiri. Kita juga lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 tentang Nuh. Nuh adalah orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Daniel 1 ayat yang ke-14 di sana menggambarkan seorang Daniel yang hidupnya penuh dengan integritas, ya, dan tidak ada didapati kesalahan di dalam diri Daniel, seorang yang benar-benar lurus di hadapan Tuhan, orang yang benar. Mereka bertiga memiliki kebenaran dan ketaatan. Dan kalau Anda melihat di dalam Yehezkiel 14 tadi, ayat yang ke-21, mereka diluputkan dari apa? Sekali lagi ini memberikan gambaran kepada Anda dan saya bahwa gereja akan diluputkan, tidak harus masuk di dalam masa kesesakan besar, namun akan mengalami pengangkatan sebelumnya. Yehezkiel 14 ayat 21 di sana dikatakan, ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, semua ini akan terjadi di masa kesesakan besar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Jadi di sini merupakan gambaran daripada apa yang terjadi di masa kesesakan besar. Dan firman Tuhan berkata, dari masa kesesakan besar yang penuh kedahsyatan inilah, ya, orang-orang benar, orang-orang taat, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan diselamatkan dan diluputkan dari semua itu. Jadi jelas di sini sekali lagi, ya, kalau kita bicara Ayub, Daniel,
dan juga Nuh ini berbicara tentang gereja Tuhan yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, yang dibenarkan oleh darah Kristus, yang putih bersih seperti bulu domba ya di hadapan Tuhan, karena darah anak domba Allah itulah yang membayar lunas hutang dosa dan hukuman dosa kita. Maka kita pun akan diluputkan dari masa kesesakan yang besar. Anda perhatikan ayat yang ke-20, ini sangat penting ya, khususnya bagi Anda yang seringkali berharap ya imannya bisa bergantung kepada iman orang tuanya. Di sini dikatakan bahwa mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Artinya yang namanya keselamatan itu bersifat pribadi, bersifat individu lepas individu. Anda punya ya papa mama yang seorang pengkhotbah, seorang pendeta besar pun, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, pada saat pengangkatan, tangan Anda tidak akan cukup kuat untuk ya memegang jubah atau pakaian daripada orang tua Anda untuk Anda ikut di dalam pengangkatan. Jadi yang namanya percaya kepada Yesus itu adalah pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada iman percaya orang tua kita, orang lain. Ya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara, ini hal yang luar biasa, dan saya mau sampaikan ada hukum yang lain yang mengatur kedatangan Kristus kali yang kedua, bahkan yang meyakinkan kita lebih lagi bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa tribulasi. Ini sesuatu hal yang perlu kita camkan, karena ini berkaitan dengan tatanan ilahi. Ya, ini hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah hukum tatanan ilahi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Tuhan yang punya organisasi, yang punya perencanaan. Dia tidak sembarangan melakukan sesuatu, tetapi dia sudah rancangkan ya programnya dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dia sudah pikirkan sedemikian rupa, dan itu ada tatanannya, ada urutannya. Ya, seperti kita hidup di dunia ini, matahari terbit itu selalu pagi hari. Tidak mungkin matahari terbit di malam hari. Ya, yang terbit di malam hari adalah bulan. Ya, bulan muncul di malam hari. Ya, kemudian kita juga hidup, kalau di Indonesia hanya ada dua musim, ya musim hujan dan musim kemarau. Tidak mungkin sepanjang tahun itu musim kemarau terus. Mungkin ya kita tidak bisa membagi 6 bulan hujan, 6 bulan kering. Memang tidak bisa dibagi. Tetapi artinya dalam satu tahun selalu ada musim hujan, selalu ada musim kemarau. Bayangkan kalau musim kemarau terus, Anda tidak akan bisa pernah menanam. Demikian juga kalau Anda tinggal di Amerika atau Anda tinggal di Australia, ada 4 musim. Dan semuanya itu, sekalipun tidak selalu tepat, musim dingin tidak selalu Januari sampai Maret, terkadang bergeser sedikit. Tetapi artinya dalam satu tahun selalu ada musim-musim yang berbeda. Demikian juga dengan hidup kita. Kita tidak terus-menerus bekerja selama 100 jam berturut-turut. Kita tidak akan kuat. Kita perlu untuk beristirahat, ada waktunya kita tidur. Ini adalah tatanan ilahi, sesuatu yang tidak mungkin dilanggar oleh manusia dan tidak mungkin Tuhan tidak ikutin. Ya, dan kalau Anda tahu, Israel itu punya 7 hari raya. Kedatangan Yesus berkaitan dengan 7 hari raya ini. 7 hari raya ini adalah yang pertama Paskah, yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga buah sulung, yang keempat Pentakosta, yang kelima peniupan serunai atau sangkakala, yang keenam adalah hari raya pendamaian, 7 terakhir hari raya pondok daun atau hari raya tabernakel. Ya, kalau kita lihat Paskah itu penyalipan Yesus Kristus. Roti tidak beragi itu adalah Yesus ada di dalam kubur. Kemudian buah sulung itu adalah Yesus Kristus bangkit sebagai yang sulung. Pentakosta itu 50 hari setelah Paskah, merupakan kelahiran gereja di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi
Hari raya pertama sampai hari raya yang keempat itu sudah digenapi. Di dalam, ya kalau Anda lihat ini sebagai satu tinjauan masa, tinjauan waktu dan era yang ada di dunia ini, 4 hari raya ini sudah digenapi. Anda dan saya saat ini hidup di zaman Pentakosta. Ya memang Pentakosta dimulai dari 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Tetapi sampai hari ini pun kita masih hidup di zaman pencurahan Roh Kudus seperti ditulis di dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian kita juga hidup di zaman kasih karunia, di zaman gereja. Nah, perhatikan sekarang saudara, yang selanjutnya harus terjadi. Yang selanjutnya harus terjadi itu adalah hari raya Sangkakala atau peniupan serunai. Ini apa saudara? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang keempat. Jadi semua ini nantinya akan sambung menyambung menjadi satu. Dan Anda akan melihat keterkaitan daripada ayat-ayat ini. Ya. Sekali lagi 4 hari raya ini sudah digenapi. Kita hidup di zaman Pentakosta. Jadi peristiwa besar selanjutnya yang akan terjadi bagi gereja Tuhan adalah peniupan sangkakala atau serunai. Wahyu 4 ayat yang pertama. Di sana Yohanes mendapatkan penglihatan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti apa? Bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Yohanes itu adalah suara seperti bunyi sangkakala. Ini berbicara tentang pengangkatan. Bukankah itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16? Akan ada seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala. Jadi inilah peristiwa profetik berikutnya yang akan digenapi bagi gereja Tuhan, yaitu pengangkatan. Jadi di Wahyu pasal yang pertama, Yesus tampil sebagai imam besar yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan pesannya kepada 7 gereja melalui Yohanes. Kemudian Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga adalah pesan Yesus kepada 7 gereja yang dipelopori oleh Yohanes. Dan kalau Anda melihat gereja Tuhan hari-hari ini, semua masalah yang ada di semua gereja di seluruh dunia itu digambarkan di dalam Wahyu 2 dan Wahyu yang ketiga. Dan gereja atau jemaat di Laodikia adalah gambaran gereja Tuhan yang ada di dunia pada saat Yesus datang untuk mengangkat gerejanya. Sangat disayangkan karena gereja-gereja Tuhan hari-hari ini banyak yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Tidak dingin, tidak juga panas, hanya suam-suam kuku, ya, datang ke gereja sesuka hati, ya, tidak harus setiap hari Minggu, datang pun hari Minggu, ya, gereja dianggap seperti food court, ada pilihannya, ya, gereja A, hari ini gereja B, oh besok gereja C. Itulah jemaat di Laodikia, suam-suam kuku. Dan itulah gereja yang akan menyambut pengangkatan. Itu sangat-sangat, ya, menyedihkan, saudara. Sangat-sangat menyedihkan. Dan saya berdoa biar Anda dan saya yang mendengar firman ini tidak menjadi orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula, yang kehilangan api Roh Kudus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama lebih dan lebih lagi. Karena dikatakan sebelum pengangkatan harus terjadi murtad. Banyak yang mundur dari iman. Ini berbeda dengan ketika kedatangan Kristus kali yang kedua setelah 7 tahun masa kesesakan besar, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tetapi sebelum pengangkatan yang sebaliknya justru terjadi. Terjadi murtad, orang-orang yang mundur di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ini adalah tatanan
ilahinya Tuhan yang tidak mungkin dia langgar. Ya, sekali lagi kita hidup di masa Pentakosta. Tentunya ya Paskah juga, karena Paskah berbicara waktu penebusan, Pentakosta adalah kelahiran gereja. Jadi inilah pesan gereja. Ya, pesan gereja adalah penebusan oleh darah anak domba, kemudian kepenuhan Roh Kudus, Pentakosta. Ya, jadi pesan daripada gereja hari-hari ini haruslah pertobatan, ya, baptisan, kemudian dipenuhi, lalu ikut Tuhan, ya, layani Tuhan, layani sesama, kembangkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, supaya engkau berguna di dalam kehidupan, di dalam bumi ini, dan seterusnya, sampai terjadi nanti peniupan sangkakala, yaitu pengangkatan. Dan ini akan terjadi sesuai dengan urutannya. Dan kalau Anda lihat setelah sangkakala, maka terjadi masuk di dalam hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian, kalau Anda belajar di dalam Imamat pasal yang ke-16, ini adalah hari raya di mana dosa dihakimi. Karena itu masa kesesakan besar, masa tribulasi ini digambarkan sebagai hari raya pendamaian, ketika dosa mengalami penghakiman dari Tuhan. Dan ditutup dengan hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel, berbicara tentang kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun, di mana orang-orang percaya memerintah bersama dengan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, hukum yang terakhir adalah hukum pemenang. Hukum pemenang. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Mengapa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesesakan besar? Jadi kita sudah belajar hukum tujuan dari tribulasi, kita sudah belajar hukum kelepasan, kemudian kita sudah belajar hukum tatanan ilahi, dan yang terakhir sekarang adalah hukum pemenang. Bahwa gereja Tuhan sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata menguasai di sana itu sama dengan yang artinya mengalahkan. Jadi tidak mungkin alam maut atau kuasa setan itu bisa mengalahkan gereja. Tuhan memberikan gereja atau tubuh Kristus otoritas atas kuasa setan dan juga ketakutan kepada musuh. Ini ditulis dalam Lukas 10 ayat 19, Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan dikatakan bahwa Yesus memegang kunci maut dan juga kunci neraka. Dan karena Anda dan saya mengikuti Yesus, maka Anda dan saya pun diberikan kuasa dan otoritas itu, otoritas atas segala kuasa musuh. Karena itu alam maut tidak dapat menguasai, tidak dapat mengalahkan kita orang percaya yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tidak masuk akal kalau Tuhan akan mengizinkan musuh menguasai atau mengalahkan gereja. Karena di masa kesesakan besar, kalau gereja harus masuk dan mengalami masa kesesakan besar itu, maka gereja akan dikalahkan, gereja akan dikuasai oleh setan dan juga malaikat-malaikat yang telah jatuh dan mengalami kekuasaan daripada maut itu. Bahkan dikatakan, kalau Anda lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, Daniel 7 ayat yang ke-25, di sana dikatakan ia akan berbicara tentang antikris. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kata menganiaya di sana artinya merusak atau membinasakan atau melelahkan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa, dan
setengah masa itu berbicara tentang 42 bulan atau 3,5 tahun. Kita tahu bahwa nubuatan ini dari pembelajaran kita dari kitab Daniel ini ditujukan bagi orang Israel dan kota Yerusalem, bukan kepada orang percaya non-Yahudi. Ini merupakan upaya terakhir daripada antikris untuk menghancurkan bangsa Yahudi, bangsa Israel yang dari mana itu merupakan sumber iman percaya kita. Ya, Israel lah yang melahirkan juru selamat dunia. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya antikris pun dengan segala upayanya akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi hal-hal ini saudara, kita harus mempercayai dengan semua bukti yang sudah kita miliki, pembelajaran daripada firman Tuhan, ya, ayat-ayat yang sudah disampaikan dan diulas, maka satu hal yang kita bisa simpulkan bahwa gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan sebelum masa kesesakan dimulai seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, tertulis di berbagai ayat di dalam firman Tuhan. Dan sekali lagi masa kesesakan ini akan memakan waktu kurang lebih 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu ada banyak hal yang kita akan alami selama kita ada di surga. Kita akan mengalami tahta pengadilan Kristus yang adalah bema di surga, di mana orang percaya akan mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya selama hidupnya. Dan semua ini membutuhkan waktu. Satu persatu kita akan maju di hadapan Tuhan untuk mendapatkan upah berdasarkan apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Jadi bema atau tahta pengadilan Kristus ini bukan lagi kita diadili antara selamat atau tidak selamat. Kalau Anda sudah sampai di situ artinya Anda sudah selamat. Tinggal masalahnya seberapa besar upah yang akan kita dapatkan. Ya, dan juga akan terjadi menjelang akhir daripada masa kesesakan besar. Ya, ini nanti bisa dijelaskan di sesi yang lain juga. Jadi setelah kita mengalami tahta pengadilan Kristus menjelang akhir daripada masa kesesakan besar, kita akan ada di dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi ya, masa kesesakan besar ditutup dengan kebangunan rohani yang besar, dengan kedatangan Kristus kali yang kedua. Anda dan saya sebelum kembali bersama-sama dengan Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, maka kita akan ada dinner party di surga, yaitu perjamuan kawin anak domba. Di dalam perjamuan kawin anak domba pun, siapa yang akan menjadi pelayan? Yang akan melayani Anda dan saya adalah Yesus sendiri. Karena Yesus sudah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan untuk selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau Yesus saja mau melayani kita, kalau Yesus saja mau berkorban, mau dia berlutut dan ya membersihkan kaki kita, mengampuni dosa-dosa kita. Oh, sangat keterlaluan kalau kita tidak mau mengampuni orang lain. Sangat keterlaluan kalau kita tidak meluangkan waktu selama kita hidup ini untuk melayani orang lain, melayani Tuhan, ya, mengagumi Dia. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan selama kita di muka bumi ini, saudara. Dan untuk memastikan bahwa nantinya upah kita terjamin di surga. Dan itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita memaksimalkan waktu yang ada, mengoptimalkan segala karunia dan talenta yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan diangkat. Tubuh Kristus tidak akan dipenggal-penggal kemudian hanya diangkat sebagian. Ini yang seringkali ya orang-orang yang punya roh elitisme itu suka memilah-milah. Tetapi di dalam firman Tuhan jelas dikatakan ketika gereja Tuhan diangkat, maka seluruh tubuh Kristus ini diangkat. Bukan tubuh Kristus yang dipenggal-penggal, tetapi seluruh gereja Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang belum dewasa rohani? Ya,
Ya sayangnya Tuhan bukan manusia. Tuhan akan tetap mengangkat mereka. Makanya di dalam, kalau Anda belajar dalam 1 Korintus 8, di sana ada yang disebut sebagai saudara yang lemah. Saudara yang lemah adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang masih lemah imannya, yang masih belum dewasa rohani, tetapi toh sekalipun mereka masih kanak-kanak, mereka masih suka berselisih, mereka kadang-kadang masih suka kedagingan. Kalau Anda membaca 1 Korintus, itu 2 kali dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, di mana roh Allah tinggal. Ayat ini dikatakan kepada orang-orang yang kedagingan, orang-orang yang hidup di dalam perselisihan, iri hati, suka membanding-bandingkan diri, merasa dia hebat sekali dengan karunia yang Tuhan berikan. Tetapi toh ya tubuh mereka, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh mereka tetaplah bait Allah yang kudus. Karena itu bukan tugas Anda dan saya untuk saling menghakimi satu sama lain, untuk saling menilai, saling membanding-bandingkan. Oh, aku lebih dewasa dari dia. Oh, dia ini masih kanak-kanak. Dia ini, masih perlu untuk diproses oleh Tuhan. Semua kita perlu proses dari Tuhan. Sampai kita nyampe ke surga pun, ya nanti baru di sana kita disempurnakan. Selama kita hidup di muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Karena itu, marilah kita saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain, saling memaklumi keterbatasan dan kelemahan setiap kita, dan saling mengasihi, saling tolong-menolong. Karena pada akhirnya nanti mungkin orang-orang Kristen yang lain yang kita tidak suka, kita akan ketemu loh di surga, dan kita harus tinggal bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Ya, itu bukan urusan Anda dan saya untuk menghakimi mereka. Biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita malu ketika kita bertemu dengan Tuhan. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Jangan sampai kita malu berjumpa dengan Yesus di angkasa. Karena itu lakukan segala sesuatu yang membuat dia bangga. Lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menghasilkan buah-buah roh. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.